Angin memiri ke pasar, pitujui tong-tongana, tu saro ataka lupa, batumi angin memiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Dan di sebelahnya ditemani oleh Ibu Fitri. Dan tidak lupa akan ditemani pula oleh Bapak Adi Rangga. Baiklah, langsung saja kita sambut Master Ceremony, Mr. Oke ya, hari ini saya senang banget ya, karena meeting kali ini berbeda sama meeting-meeting sebelumnya, betul ya? Hari ini kita datangkan dari berbagai macam fraksi ya, dari fraksi mana ini? Fraksi M3, fraksi PAM, fraksi mana aja ini ya. Oke ya, hari ini saya sedikit kasih sambutan. Terima kasih atas kehadiran semuanya ya, dari berbagai macam organisasi tadi, dari fraksi PAM Group. Terima kasih kehadirannya semuanya. Hapus dong. Terima kasih juga dari M3 Group. Hapus semuanya. Terima kasih juga dari AM Group dan seluruh AMS Group Indonesia. Dan ini adalah kita perwakilan, nggak semuanya ya, kita perwakilan quarterback. Ya, sama ada beberapa leader yang berprestasi yang saya undang ke sini untuk mengikuti acara soft launching new produk kita yang sudah bermerek semuanya, dan itu adalah merek kita sendiri. Hapus dong. Acara hari ini yang jelas semuanya mungkin belum ada yang tahu, hari ini adalah berbeda dengan sebelumnya. Acara hari ini nanti di awalnya saya akan mengadakan namanya audisi. Ya, kayak X Factor atau mungkin ajang mencari bakat ya. Kalau ini ajang mencari pemimpin. Yang mengikuti di sini ini khusus owner, leader masih belum ya. Makanya leader harus cepat promosi manager ya. Jadi hanya saya pilih beberapa orang yang terpilih nanti akan maju ke depan untuk speech
ya. Topiknya nanti kita sudah tentukan dari sini. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ya, di situ nanti yang menilai ada jurinya, ada Bu Fitri, ada Pak Rangga, ada saya juga. Nanti kita akan kasih komen. Jadi kalian di sini jadi seorang motivator maju ke depan. Kita mau beberapa manajer yang saya pilih maju ke depan. Ya, nanti sesuai dengan topik yang kita inginkan, apa yang kamu bicarakan di depan nanti di depan audien ini. Kalian juga nanti bisa klik ketik namain dan sebagainya. Enggak ya? Jadi kalian tinggal kasih komen. Kalau bagus suaranya, kalau jelek ininya, gitu aja ya. Oke? Kalian juga mendapat apa itu namanya? Partisipasi untuk memberi penilaian pada si audisi nanti. Oke? Setuju? Ya. Oke ya, sebelumnya kita buka dulu acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan acara dibuka, semoga kedepannya tidak ada hambatan dan semoga berjalan dengan lancar dan semoga AMS Group Indonesia semakin berkembang, semakin berjaya dan semakin kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih apa sih yang meriah buat pembayarannya. Kalau manajer atau mungkin owner yang belum pernah ngomong mungkin ada kelihatan gemeteran seperti ini. Saya bagaimana ini seperti itu. Jadi nanti kalian bisa tahu, kalian bisa belajar dari manajer-manajer yang akan hadir ke depan, yang akan kita panggil ke depan, yang ntar lagi akan kita diskusikan dulu. Oke? Ini adalah salah satu pelajaran public speaking. Apa itu public speaking? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab public speaking? Apa itu? Oke, berbicara di depan publik, banyak orang. Seperti saya di depan ini. Jadi kalau orang yang belum pernah ngomong di depan ini tidak rileks seperti itu. Gimana sih cara ngomongnya? Tidak rileks. Mungkin biasanya kalau public speaking yang baru itu ngomongnya ada di pojokan seperti ini ya. Iya, seperti itu. Itu biasanya. Tapi kalau public speaking yang seperti artis tuh, yang rambutnya merah, ya, yang kacamatanya kayak Cahino, seperti itu, yang bajunya kekinian, bukan seperti saya yang gemuk seperti ini, ya, yang good looking, seperti itu, yang biasanya ada di depan. Nah, manajer kita kan sudah biasa nih kalau di kantor nggak kenal nih di kantor sendiri biasa Ustaz. Kalau nggak kenal seperti ini gimana sih ekspresinya? Kita lihat nih. Oke, Bapak sudah. Nah, makanya kalau bisa ngomong di depan pasti omsetnya nanti bakal naik. Sudah? Yang pertama nih dipanggil ke depan. Siapakah dia? Oke ya. Audisinya ini ada kurang lebih ada 9 orang. Oke. Siapa yang pertama? Nanti ya sebelum saya sebutkan orangnya, nanti saya ambil 2 orang pemenang. Oke, 2 orang pemenang. Pemenang pertama nanti dapat 1,5 juta. Kedua dapat saya tidak terpilih, jangan kecewa ya. Ini pilihan dari kepala sukunya masing-masing ya. Siap. Siapa dia yang pertama? Yang pertama kita suruh masuk, maju ke depan dulu. Terus nanti harus kenalan terlebih dahulu. Sebelum nanti akan diberikan tema sama Mbak Briana Hidayat. Karena temanya itu tidak bisa menentukan sendiri. Temanya ditentukan sama para juri. Kayak mana gitu ya? Model kayak stand up gitulah. Ada yang tahu stand up? Nanti lucu ya diketawakan, kalau nggak lucu ya jangan diketawakan, kayak gitu ya. Oke. Yang dinilai pertama kali adalah waktu, ketepatan waktu. Kita kasih waktu 7 menit, nggak boleh lebih. Maksimalkan waktu 7 menit itu. Yang kedua, penataan kata, komunikasinya. Dan yang ketiga adalah ekspresinya.
grogi atau tidak. Ya, terus gerakan body language-nya. Dan yang paling penting, bagaimana audiens senang dengan komunikasi Anda. Itu yang paling utama ya. Waktunya kurang lebih 7 menit, nanti setelah kita mulai. Dan topiknya untuk Pak Kamri, apa yang akan Pak Kamri lakukan pada saat bisnis Pak Kamri mengalami kejatuhan. Dan tolong di-sharekan ke yang lainnya. Jadi apa ya kira-kira yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengenali karakter kru kita masing-masing. Yes? Berarti kita pertama harus loyal sama kru. Yes? Yes. Berarti leader tidak boleh mengeluh sama kru. Leader adalah tulang punggung perusahaan. Berarti harus terlihat bisa menyelesaikan masalah krunya. Yes. Pak Kamri sudah memberikan motivasinya barusan. Gimana motivasinya? Gimana? Yang belum bagus kan cuma 1, 2, 3. Gimana motivasinya? Oke, baik. Kalau dari saya suara gitu ya, kalau untuk pengaturan kata-kata juga gitu ya, artinya memang itu cukup baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat gitu ya. Nah, karena memang dalam menyampaikan sesuatu itu kadang ada orang yang maunya cepet banget gitu ya, ada yang lambat kayak di Solo gitu. Tapi ini kalau Pak Kamri cukup oke ya untuk ininya jeda atau penguasaan dari komunikasinya atau mungkin dari cara bicaranya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Hanya kalau menurut saya agak melenceng dari topik yang diberikan, ya. Karena topik yang diberikan adalah apa yang akan Pak Kamri lakukan pada saat Pak Kamri mengalami kejatuhan atau mungkin kondisi bisnisnya kurang baik. Nah, kalau dari saya sih itu topik sedikit melenceng. Kalau penguasaan cara berbicara cukup baik, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian penguasaan panggung ya, panggung yang di bawah juga saya rasa cukup baik karena beliau berjalan ya, tidak hanya dia berjalan tepat ya, itu cukup baik. Kalau dari saya itu. Oke, dari Bu Fitri kasih tepuk tangan dulu dong. Cukup baik. Kalau dari Bu Fitri cukup baik, aku yes ya, gitu ya. Aku no, gitu kan. Nah, ini komentator yang kedua. Siapa dia? Komentator kedua ini yang biasanya kalau masih motivasi katanya berganteng dulu gagal, tapi sekarang sudah lancar loh, gitu kan. Sudah menjadi orang yang wow. Dan kita kasih dulu Pak. Ditekan aja Pak, ditekan. Iya. Kita kasih kesempatan buat Mbak Vera, nggak kasih tepuk tangan. Gimana komentarnya soalnya? Kepada peserta pertama ya, Pak Muhammad Kamri ya. Jadi pada saat penyampaian tema yang sudah disebutkan atau yang sudah diberikan ya, itu saya setuju bahwa ada sedikit melenceng Ya, sedikit melenceng dari tema yang sudah dibuat oleh juri ya, tentang kejatuhan, apa yang kamu alami ketika kamu jatuh. Ya, jadi saya rasa itu, dan juga speed controlnya juga kurang tajam. Bapak. Ada di suaranya dia kurang lantang ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, Pak Kamri kurang bisa membaca audiensnya itu pada ngantuk semuanya, pada melongo semuanya itu. Jadi belakang itu ngomong apa? Itu mungkin komennya itu ya. Jadi kurang bisa menghidupkan, menggerakkan. Oke. Jadi untuk gayanya, stylenya sih saya rasa sudah cukup oke, cukup bagus ya. Cukup oke. Jadi, saya katakan cukup oke. Dengan ada perbaikan sedikit dari Pak Kamri. Ya, oke, terima kasih Pak Kamri. Oke, kasih tepuk tangan buat Mbak Vera. Ini dia. Cukup oke, kurang oke. Aku sih no, aku sih yes gitu. Nanti bakal banyak nih, ada beberapa manajer. Yang kedua ini saya juga tidak tahu namanya
apa? Karena yang menentukan ini bukan kita. Yang menentukan adalah Babiana, Ibu Fitri, dan semua parangga. Yang kedua nih, kira-kira yang dipanggil siapa? Siapakah dia? Yang kedua, silakan Babiana. Pak Boy. Untuk peserta kedua dari M3 Group, Pak Rian. Pak Rian, kasih tepuk tangan buat Pak Rian. Ayo Pak Rian, silakan. Ayo Mas. Go next level. Woi, siap itu, wih, keras sekali satu itu, keras sekali satu itu. Nah, oke, Pak Rian nanti perkenalkan dulu sebelum Bapak ngomong, dan ini dia yang ditunggu-tunggu adalah temanya apa Babiana? Untuk temanya Pak Rian, bagaimana cara Pak Rian membantu kru Pak Rian untuk bisa berprestasi? Sudah tahu temanya? Apa perlu diulangi lagi? Apa yang Pak Rian lakukan atau bagaimana caranya untuk membuat tim Pak Rian berprestasi? Oke. 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 Alright. Sanjur. Bagaimana kabarnya? Antusias. Antusias. Coba semuanya berdiri dulu. Ayo. Ayo mengaku. Ini penonton bayaran ya. Oke, coba tangannya semua. Tangannya, ayo. Ayo, let's go. Ayo, let's go. Oke, tangannya. Ayo, let's go. Oke, ya, jadi problemnya jalan prestasinya supaya bagus. Oke? Ya, jadi ketika mungkin kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang owner, kita adalah contoh di kantor kita masing-masing. Yes? Jadi hal yang pertama yang akan saya lakukan ketika mungkin kru saya punya prestasi yang jelek, ya, kembali lagi saya ingat kata-kata dari Babi Rangga, ya. Ingat nak, tidak ada kru yang mau ke lapangan untuk zero. Yes? Iya kan? Kamu semua pasti ke lapangannya, pasti saya hari ini mau zero, ya kan? Saya hari ini mau zero. Jangan itu dulu Pak, sini dulu Pak, sini dulu. Berarti kalau di kantor semakin panjang gitu ya. Iya. Nah, ini akan diberikan komentar. Sebelum Bapak duduk akan diberikan komentar untuk yang pertama Bapak Rangga dulu. Silakan Pak Rangga. Oke. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi ya. Ya, jadi untuk peserta kedua ya, Bapak Rian ini tadi waktunya lewat dari 7 menit ya. Sudah ada poin yang saya kurangi. Yes. Oke, dan untuk penataan katanya ya, saya rasa sudah oke. Ya, biarpun sedikit tadi ada sedikit artikulasi yang kurang jelas ya di awal-awal, tapi setelah waktu berjalan sudah mulai normal, mungkin kepercayaan dirinya sudah mulai timbul ya. Karena tadi di awal itu saya rasa agak-agak nervous ya, kepercayaan diri yang kurang, dan kata-kata itu masih ada terpikirkan ya. Jadi saya rasa itu masih perlu dipelajari lagi, harus start dari awal ya, dalam menentukan bahasa kata-kata harus dari awal ya, jangan di awal ini berarti kebelakangnya masih. Jadi usahakan dari start sampai finish itu semuanya sama ya. Dan untuk body language saya rasa semua sudah oke, bagus ya, untuk penonton kepada audiens, untuk kepada
saya setuju ya. Jadi untuk speech controlnya bagus, suaranya lantang ya, penguasaan ininya bagus. Cuman yang saya perhatikan tadi adalah topiknya tuh apa yang akan Pak Rian lakukan untuk membuat tim berprestasi. Nah, untuk membahas satu topik misalnya tentang mengevaluasi kru, kemudian apa namanya tuh tadi nanya kenapa tidak berprestasi, itu udah benar, cuman maksudnya kelebaran gitu ya, sampai makanya waktunya kelewat gitu ya. Nah, Lebar sekali ya. Lewat sekali gitu ya. Kemudian tadi kedua katanya akan memberikan sampel, jadi langsung terjun ke lapangan. Itu benar yang dikatakan oleh Pak Rian. Nah, kayaknya tinggal dipraktekin aja. Tinggal dipraktekin aja. Itu aja Ibu. Nah, kalau dari saya sih yes. Oh yes. Yes. Oke. Ini yang terakhir ini Bapak Jum'un. Ini atau anak Hermansyah gitu kan. Oke, bawa anak kita ya. Monggo silakan. Oke ya, Pak Rian Eren, Ambon Manise. Jauh-jauh dari Ambon Manise pergi ke sini ya, untuk audien ya, audisi ya. Pak Rian Eren ya, untuk dari semuanya kualifikasi yang saya berikan cukup bagus ya. Jadi bagus, topiknya juga bagus dan masuk semuanya. Cuma saya tadi benar dikatakan sama atas Monica sebelah saya tadi, apa namanya, terlalu panjang ya, panjang kali lebar. Jadi tidak memperhatikan waktu yang sudah ditentukan ya. Terus lagi di Pak Rian tadi juga ada leluconnya juga bagus juga. Jadi semua juga tergerak sedikit ya, walaupun ini bukan stand-up komedi ya. Jadi karena komunikasi itu juga ada tertawa sambil nggak boleh juga, betul ya. Terus yang selanjutnya Pak Rian, apa yang disampaikan Pak Rian tadi itu sebenarnya sudah oke ya. Cuma pertanyaannya saya ragunya itu sudah dilakukan atau benar apa cuma omong kosong doang. Ya ini pertanyaannya itu perlu dipertanyakan. Kalau sudah dilakukan benar, saya katakan yes, masuk semuanya. Betul ya? Dilakukan atau enggak itu Pak Rian? Ya, jadi kalau ngomong enggak, yes banget ya. Yes banget, karena memang ya seperti itu yang saya harapkan, yang seperti itu. Jadi Anda ngomong ke depan dengan topik, solusinya ada, dan itu benar-benar Anda kerjakan. Nah itu yang benar luar biasa ya. Dan juga walaupun ada kata-kata lebay otaknya ditaruh di meja, itu juga bahasa-bahasa yang lucu lah ya. Sebagai seorang motivator, saya lucu gitu, sesuai dengan ekspresinya Ambon keras gitu ya. Ya itu Ambon keras. Oke ya, Pak Rian cukup bagus, ya saya kata cukup bagus, tinggal direalisasikan aja action. Ya terima kasih Pak Rian. Oke, alright, excited. Oke, MS Group. Oke, ulangi lagi gak semangat dong, ya MS Group. Untuk membangun semangat kru, untuk bagaimana bisa berkembang kembali. Jadi yang saya lakukan adalah satu, kita bangun impian mereka. Apa sih mereka bergabung ke perusahaan ini? Karena mereka kan pasti bergabung karena punya cita-cita ingin membahagiakan orang tua dan untuk karirnya bagaimana bisa bagus. Oke ya. Nah, itu yang kita lakukan dulu, membangun dirinya dulu. Ya, kalau ini kita bangun, baru kita satukan visi kita sama visi kita supaya proyek itu nanti berjalan dan berkembang dan berjalan, kita akan kantor akan lebih bagus lagi. Kalau cuma suruh berkembang saja, bukan kepada kru kita supaya semangat ya dalam untuk berkembang kembali. Oke, itu aja dari saya hari ini. Oke, selamat pagi. Oke, sudah dulu. Ini dia komentar pertama dari siapa lagi ya? Oke, dari bagiannya. Oke ya, kalau yang di kan Pak Atep, materinya masuk ya, bagus. Terus juga gayanya seperti gaya-gaya Big Boss ya, Big Boss Mafia ya. Big Boss Mafia. Orasinya juga lumayan. Mantap. Cuma satu. Apa itu? Ekspresinya Pak Atep ini kurang menggairahkan, kurang meyakinkan. Memang terlalu singkat ya. Dan untuk
penetapan katanya juga sudah bagus, ya semua sudah bagus, oke. Dan ya tinggal di itu tadi yang dikatakan sama Dewi ya, sama Pak Biana ya tentang prakteknya ya. Modelnya juga sudah bagus untuk meriahkan juga audiens, saya sudah bagus ya, karena tadi saya lihat audiens semuanya bergerak ya, dari depan sampai belakang semuanya gerak semua ya. Hanya saja ya semuanya sudah tentang bagaimana untuk bisa berkembang lagi juga jawabannya sudah bagus, sudah oke ya, tinggal diterapkan juga kepada semuanya juga ya. Tapi saya rasa semuanya belum sempurna karena waktunya juga masih ada, masih bisa dimanfaatkan. Jadi saya rasa untuk saya masih tetap no. Kasih tepuk tangan. Tapi kan tetap kasih tepuk tangan dong. Ini dia, kasih tepuk tangan buat Agnes Monica. Ya, silakan Mbak Ocha. Kalau saya mungkin sedikit lebih berbeda dengan Afgan ya. Justru saya dari tiga peserta yang hadir ini, saya rasa sampai saat ini Pak Atep yang paling oke. Kalau Pak Atep ini memang sering ngomong ya, sering meeting ya, cara dia ngomong itu benar-benar kayak owner lagi meeting sama krunya gitu ya. Jadi penguasaan topik bagus, speech controlnya juga bagus. Paling ya saya sedikit setuju dengan Mbak Romeo itu, Mbak Romeo, apa namanya itu ekspresinya gitu ya. Tapi saya yakin kok Pak Atep ini berpeluang untuk mendapatkan reward yang tadi ya. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan Pak Atep. Yang berikutnya, kira-kira ownernya siapa ya, gitu ya? Siapakah dia? Silakan Pak Biana. Laboy. Ambung keras, ini dia. Sebentar Pak Boy, sebentar, belum dikasih tema. Sudah kayak mirip artis belum? Ada kesana dulu. Kayak artis belum? Sudah kayak artis. Oke, Mbak Biana silakan untuk temanya. Temanya Pak Boy sama dengan Pak Atep. Bagaimana caranya Pak Boy meyakinkan krunya tadi, karena dia mengalami kejahatan dari timnya habis kan. Bagaimana meyakinkan Pak Boy untuk mereka biar bisa semangat bangkit lagi, berkembang lagi. Sudah tahu ada gambarannya sudah ya. Kalau sudah sebelah sini dulu, hadap sebelah sana. Oke, sini jangan jauh-jauh dulu sini loh. Pak Boy mau kemana sih? Mau jalan-jalan katanya. Nggak nervous. Kenapa kakinya gini-gini nih? Oh gemetaran. Ada yang live Facebook nggak? Live Facebook nggak apa-apa ya? Oh live juga nggak apa-apa. Facebook Ini ya, oke, sudah siap? Sudah ada gambarannya yang mau diomongin apa? Adalah bagaimana? Minta diulangin. Gimana caranya Pak Boy membuat tim Pak Boy semangat lagi mau berkembang? Itu aja. Tahu? Karena Sudah pernah ngerti? mengalami jatuh, timnya habis. Yang alami jatuh habis. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan 3, 2, 1, go. Oke. Alright. Excited. Excited. How do you feel? Ambon garis keras. Mana Ambon garis keras? Oke ya, jadi hari ini saya akan berikan bagaimana cara supaya saya bisa berkembang lagi. Begitu ya? Iya. Maksudnya bagaimana cara saya bisa bangkit gitu.
Bagaimana Pak Boy membuat timnya itu biar bisa berkembang lagi Pak? Setelah Bisa jatuh, berkembang lagi. timnya habis. Meyakinkan tim itu bisa balik lagi. Yang sudah drop itu loh Pak ya. Cara untuk meyakinkan tim yang sudah drop kembali bersinar lagi. Oke, ya. Yang paling penting adalah bagaimana cara supaya saya bisa kembali lagi seperti yang dulu maksudnya. Dulu sama sekali ya. Oh iya. Yang pertama adalah saya yakin. Saya yakin. Maksudnya percaya diri. Kalau saya mungkin sudah percaya diri, pasti kru-kru saya percaya. Iya kan? Betul nggak? Ya, betul. Hapus apa? Terus yang kedua, adalah bagaimana cara mengajari kru saya untuk pasang loker. Bagaimana cara untuk mendatangkan orang maksudnya begitu. Ya udah suruh mereka bawa. Kasih kelompok. Prestasi, ya udah. Mau apa lagi? Tidak ada lagi motivasi, sudah habis. Kalau dia zero kita intek aja. Tapi kalau dia zero sudah 3 hari, ya masa kita mau kasih uang? Kan pertama kita kasih sayang, kedua kita baikan, ketiga kita impi. Kita sudah baik, masih zero lagi. Sudah dikasih makan, masih zero lagi. Dikasih uang, masih zero lagi. Udah ini kayak. Oke. Alright. Oke. Tapi jangan terus ya, nanti hilang semua bagaimana? Sekali-sekali kasih panas. Kalau dingin terus nanti nggak bisa prestasi. Sekali-sekali kasih panas dia, supaya tajam cara berpikir. Ambon keras. Apalagi yang sono itu. Terakhir. Yang terakhir itu lupa saya. Oh, yang terakhir minta solusi kepada. Jadi kalau jatuh jangan kemana-mana. Minta solusi, pasti bagus lagi.
sabar aja ya. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Memang seperti itu. Tapi nanti kembali lagi di atas. Yang penting yakin dulu. Kalau sudah yakin pasti akan bagus lagi. Oke. Masih semangat? Masih antusias? Amin. Ya itu aja. Seru, asik. Kalau gitu kita kasih komentarnya buat Juli, silakan. Saya ya. Oke. Aduh ya Pak Boy belum ngomong aja udah lucu gitu. Jadi ini saya lihat sih apa ya? Pembawanya bagus ya, kalau membawa suasana bagus karena saya lihat di sini nggak ada yang nggak antusias ya, jadi melek semuanya gitu ya. Bahkan ada beberapa di situ yang sampai mengusap air mata gitu. Saking lucunya. Cuman ini nggak jadi kayak ini ya, nggak kayak audisi untuk public speaking, justru jadi kayak apa lagi namanya? Iya, komedi. Jadi sebenarnya kalau masalah pembawaan sih bagus, gitu. Cuman kayaknya jadi apa? Jadi rusuh gitu ya Pak ya, jadi beda sih gitu ya. Ini tapi kalau ikut stand up comedy menang ya. Jadi menurut saya itu sih apa namanya tinggal disesuaikan. Kalau ini kan untuk public speaking gitu ya. Jadi dari saya no. Next berikutnya silakan. Ya, untuk Pak Boy ya. Jadi saya rasa untuk Pak Boy ini menarik perhatiannya bagus ya, leluconnya juga oke. Tapi mungkin baru kali ini saya berbeda pendapat sama Ibu Agnes ya. Ya gitu. Dalam artinya seperti ini, saya lihat karakter Pak Boy dalam memberikan kata-kata, dalam memberikan motivasi. Saya rasa Pak Boy ini orangnya tidak banyak berpikir. Ya, jadi dia tidak putar-putar balik ke kamu begini enggak. Jadi jujur, iya jujur, plotos dan tidak mau pusing, gitu loh. Kalau orangnya zero ya zero, gitu ya. Kamu zero, kenapa kamu zero? Ya begini, ya udah zero, gitu. Jadi cepat selesai, keluar aja gitu. Ya jadi tidak banyak handling, gitu loh. Mungkin saya lihat karakternya tidak banyak pusing. Tapi sekali pusing berat sekali kepala. Ya tapi ya untuk saya Yes. ya yes. Pak Boy ya, ini cocoknya Pak Boy ini masuk ke stand up comedy ya. Dari tadi saya nggak bisa diem ya, ketawa dari tadi ini. Ini anak saya langsung lagi ya, didik saya langsung lagi ya. Ini saya yang salah didik apa Pak Boy salah besarnya ini ya? Atau terkontaminasi sama Pak Nindar atau yang lain nih. Oke ya, untuk penilaian saya Pak Boy dari kata-katanya kurang ya, cara komunikasi di depan kurang, terus juga untuk ekspresinya hanya pinter untuk ekspresi yang natural untuk membuat lucu ya, tapi bukan untuk public speaking, bahkan untuk memotivasi dan sebagainya ya. Terus dari Pak Boy juga ini memberikan solusi atau curhat? Nah ini pertanyaan ini kayaknya curhat kayaknya nih, sampai emosi sekali. Kalau terbawa dengan kondisi membayangkan kondisi kantor dan gitu ya. Kayaknya curhatnya sampai emosi ya. Jadi seperti itu. Jadi pembawaannya sampai kurang fix, kurang juga ya. Kalau saya katakan perlu banyak belajar Pak Boy ya, harus banyak belajar. Jadi saya katakan Pak Boy banyak belajar, banyak ngobrol ke depan, dan juga percaya dirinya mulai ditunjukkan. Pak Boy juga bisa jadi pembicara yang bagus nanti. Oke, terima kasih Pak Boy. Oke, kasih nomor dulu. Sini dulu. Kalau kasih nilai tepuk tangan nih dari semuanya. Ayo kasih kemenangan buat Pak Boy.
Musa. Bapak Musa. Sebelah sini dulu Pak. Oke, silakan didengarkan untuk temanya adalah Oke, Pak Musa. Apa yang Pak Musa lakukan pada saat Pak Musa memiliki tim yang baperan? Bagaimana? Ya, cara solusinya menghadapi tim yang baperan itu bagaimana? Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi tim baperan? Kira-kira Pak Musa udah ada gambaran? Udah. Sudah ada gambaran? Sudah paham? Sudah paham. Perlu ditanyakan lagi? Nggak usah. Nggak usah. Sebelah sini Pak. Sebelah sini. Oke, 3, 2, 1, go. Oke, selamat siang. Apa kabarnya? Oke, jadi langsung aja ya, yang saya sering lakukan ya di kantor saya pada saat tim saya lagi baperan ya, karena memang tim saya rata-rata hampir baperan semua. Oke, jadi yang saya lakukan satu, pertama saya harus sabar dulu untuk menghadapi orang-orang yang suka baper ya, karena udah tahu bagaimana orang yang suka baper. Ya, pasti semuanya ke hati semua. Jadi harusnya kita lawannya pakai hati, jadi kita lawannya pakai hati juga. Ya, kita nggak boleh hati lawannya pakai kekerasan. Ya, jadi kita sebagai seorang manajer ya, berarti kita lebih sabar untuk menghadapi orang-orang yang suka baperan, terutama leadernya, apalagi sama manajernya ya. Seperti itu. Ya, oke? 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 Semangat oke? Ya, terus yang kedua ya, kita harus lebih bicara dari hati-hati juga mereka mau apa. Ya, jadi jangan cuma hanya ngimpact doang aja. Ya, terus yang ketiga, kalau kita sudah bicara dengan baik ya, kalau memang nggak bisa masih seperti itu terus, ya mau apa lagi, didiamkan aja. Ya, kalau dia mau sadar sendiri ya, yang penting kita tidak cuek sama mereka. Ya, tetap kita perhatikan ya. Kita tetap motivasi mereka ya. Kalau memang betul-betul mereka sudah ingat tadi pada tujuan awalnya mereka tentu kenapa mereka ada di sini ya, mereka bakal ada sendiri ya, karena bagaimanapun kita memotivasi mereka ya, kalau memang mereka tidak punya kesadaran dari diri mereka sendiri nggak bisa ya. Ya, oke? Alright. Oke. Di sini juga untuk para manajer mungkin pasti ya akan ada tim-timnya yang banyak yang baperan, betul tidak? Nah, apalagi cewek-cewek ya, yang punya kru banyak cewek, ayo ya, ngaku aja ya, pasti rata-rata baperan semua ya, betul tidak? Nah, jadi ini yang satu ya, harus sabar dulu. Kita sebagai seorang manajer sabar aja dulu ya, jangan buru-buru di-impact terus, tambah neti dan juga tambah sensitif mereka nantinya. Ya, oke? Didiamkan aja dulu. Ya, mereka cuma sebenarnya pengen cari perhatian aja dari manajernya. Ya, oke? Alright. Nah, nanti kalau mereka sudah mulai baikan lagi, ya baru bicara baik-baik lagi sama mereka. Ya, sebenarnya mereka maunya apa? Ya, jangan buru-buru dimarahin terus. Ya, seperti saya lakukan di kantor saya sendiri ya seperti itu. Saya diamin aja dulu tim saya. Ya, oke? Oke? Jadi diamin aja dulu, baru kalau mereka sudah mulai belajar lagi, mulai bagus lagi, baru kita secara baik-baik dengan mereka maunya apa. Terus ya, oke? Jangan udah diamin dulu terus ya, nanti tambah baper dia. Ya, oke? Terus yang selanjutnya adalah jangan membeda-bedakan tim. Yang saya lakukan adalah seperti itu ya. Meskipun kadang kita tidak membeda-bedakan, tetapi mereka tetap naik juga. Ya, oke? Tetap ya, ibaratkan motivasinya diratakan, disamaratakan, ya. Terus itu aja sih yang sering saya lakukan di kantor ya. Memang saya lebih banyak membuat mereka diam ya. Setelah mereka mungkin udah mulai baikan lagi, tidak baper lagi, baru bicara lagi. Ya, itu aja yang saya lakukan ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, itu aja. Selamat siang. Kasih dulu. Nah, kayaknya ada yang ngantuk di belakang itu, tapi
Oh gitu. Saya ada yang ngantuk. Ini mungkin dikasih komentar sama Mbak Beanang atau mungkin juri-juri yang ada di atas biar nggak ngantuk ya. Oke, silakan. Ya, jadi Pak Musa ini anak saya ya, dan kok topiknya jadi nyocok gitu, ya. Jadi memang di kantor tuh timnya Pak Musa kebetulan memang baper-baper ya, mungkin karena Pak Musanya cakep ya. Nah, Pak Musa kan nggak cantik ya. Ya, jadi kalau menurut saya sangat bisa dirasakan nervousnya ya, terutama di awal ya. Itu bisa saya rasakan bahwa Pak Musa nervous ya, mungkin karena audiensnya pada ini ya, pada melek semua gitu kali ya. Nah, jadi kalau itu sih yang saya lihat ya, jadi nervousnya kentara sekali. Semakin kesini ya memang semakin bisa menguasai speech controlnya. Kemudian kalau untuk tadi solusinya sabar, terus bicara dari hati ke hati, kemudian didiamkan gitu ya. Jadi didiamkan ini saya nggak ngerti didiamkan yang bagaimana. Kalau yang sabarnya benar ya, jadi kalau ada kru baper itu memang harus bicaranya dari hati ke hati ya. Tetapi tidak bisa juga didiamkan lama-lama ya, harus dikasih ketegasan ya. Karena biasanya orang-orang baper ini lebih ke arah hal-hal yang kurang baik nantinya kalau menurut saya ya. Sampai selesai sih dari saya itu aja Pak Musa. Mudah-mudahan menang ya Pak. Oke, next. Untuk Pak Musa ya, semua saya lihat sudah cukup baik ya, sudah bagus. Penata-penatanya juga sudah bagus semua ya. Cuman tadi itu audiensnya juga saya sama dengan Bu Fitri ya, kurang semangat ya. Yes. Kurang semangat. Jadi ibaratkan kita meeting sama kru itu di belakang itu dia paling melek semua gitu ya. Jadi usahakan menyampaikan kata-kata atau menyampaikan motivasi itu ya masuk, tapi membuat para peserta di bawah atau kru-kru yang lagi meeting atau kapasitas ini merasa enjoy dan tidak mengantuk ya gitu. Jadi kita dalam artian gini loh, kita bekerja sambil bermain, belajar sambil bermain ya. Nah itu yang mungkin bagus kita lakukan. Dan untuk tadi itu temanya ya sudah merasa cocok bagi saya ya. Oke, dan ketepatan waktu juga sebenarnya masih ada waktu, masih bisa, tapi ya oke. Dan oke, itu saja dari saya ya. Oke, terima kasih kesimpulan. Nanti kalau ada toilet break baru boleh keluar. Ini nggak ada toilet break baru jangan keluar. Tolong ditutup pintunya, jangan ada Itu dia. kunci dulu ya. Biar kebelet lah, nggak apa-apa. Nanti ada waktunya ya. Itu yang mengganggu audiens jadi nggak fokus ya. Oke, untuk Pak Musa ini cara membawakannya berguling banget. Jadi audiensnya guling banget, jadi kelihatannya nggak hidup ya. Jadi guling, topiknya sih oke, sesuai, terus solusinya juga sesuai, waktunya juga oke, pembawaannya guling dan kesannya itu ingin cepat selesai. Jadi ngejar, cepat selesai. Nah itu Pak Musa ya, jadi diperbaiki itu. Dan solusi yang Pak Musa yang kasih tadi itu, yang untuk didiamkan itu jangan ya, seperti Agnes Monica tadi ya. Jadi jangan didiamkan ya. Kalau didiamkan itu nanti sama aja dengan ngambek sama ngambeknya itu ya. Maksudnya biasa di sini maaf ya. Jadi maksudnya saya diamkan itu biasa buat orangnya dulu tenang dulu. Ya, setelah mungkin dia sudah tenang, baru bisa diajak bicara lagi nih. Oke. Nah, bukan berarti didiamkan begitu aja deh, atau enggak dimotivasi atau apa, bukan seperti itu nih. Oke, yang penting jangan terlalu lama didiamkan. Didiamkan terlalu lama biar tenang 1 minggu, nanti tenang beneran nanti. Tenang di alam sana nanti ya. Tentang penghilang maksudnya. Oke, Pak Musa seperti itu dan harus lebih banyak belajar. Ingat, kalau sering ngomong ke depan harus berprestasi dan harus bertanggung jawab dengan apa yang diucapkannya ya, biar bisa maju ke depan terus dan jadi pembicara yang baik ya. Oke, itu aja Pak Musa ya. Oke, kasih aplaus dulu. Terima kasih Pak Musa. Ya, jadi sebelum nanti kita Jumatan ya, kita akan panggil satu peserta lagi. Selanjutnya adalah Ibu Winda.
Ibu Ida. Iya. Lari dia. Tes. Oh ini enak. Yang ini enak. Enak ya? Enak katanya Ibu Ida. Oke, kita tanyakan dulu itu. Kita tanyakan dulu. Kira-kira apa sih temanya? Apa yang Bu Winda lakukan pada saat Bu Winda mengalami kejatuhan? Sudah ada gambarannya? Iya. Sudah ada gambarannya? Audiens. Sudah tahu? Sudah. Sudah? Benar? Benar. Gak ngeblank? Gak ngeblank? Serius? Oke, sebelah sini. Kasih aplaus dulu Mira Ento. Tangan dilurus dulu. Godes level ya. Iris. Sekali lagi tangannya di atas. Di atas tangannya semuanya. Ada yang masih belum di atas. IMS. Oke. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Ini Jumat Barokah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum, senyum adalah ibadah ya. Jadi jangan lupa tersenyum melihat saya di depan ya. Oke? Sedikit. Dan terima kasih untuk para juri yang luar biasa yang memberikan kesempatan bisa tampil di depan ya. Oke? Alright. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal dengan saya, jadi katanya harus kenalan dulu. Tak kenal maka kenalan dulu Pak. Ya, kita kenalan dulu ya. Mana tahu ada yang sekampung dengan saya atau mungkin ada yang sama proses dengan saya kemarin. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Indah Saputri, bisa dipanggil Ibu Indah, bisa juga dipanggil Ibu Putri. Saya dari Office Riau dan asal saya dari Bantai, Sulawesi Selatan. Di sini saya sedikit akan berbicara mengenai apa sih yang mungkin saya lakukan pada saat mungkin saya mengalami terjatuh. Jadi luar biasa ya, berbicara masalah terjatuh, pasti semua orang tidak mau jatuh. Ya, pasti kita semua gak mau mengalami rasa jatuh itu, karena rasa jatuh itu rasanya gimana gitu. Sakit gitu. Rasanya mau melayang, mau pergi dari muka bumi ini. Ya, tapi di sini kita berbicara masalah kita ini hidup, ya namanya hidup pasti ada problema. Jadi kalau kita mau tidak ada problema, katanya Pak Sheikh Ali Jaber, kalau dunia ini tempat berjuang bukan tempat santai. Dunia kalau mungkin mau santai ya ke surga aja, ya kan? Oke? Alright. Nah, jadi yang saya lakukan yang pertama, saya kembali lagi ke diri saya sendiri. Apa sih yang saya lakukan sehingga saya jatuh? Oh iya, saya nggak fokus. Saya nggak fokus ke tim, saya nggak fokus ke bisnis. Ya enggak, saya cuma fokusnya mau enaknya aja. Ya namanya kita kalau kita di atas itu zona nyaman pasti ada. Mau enaknya aja, mau ininya aja, semua. Kenapa kamu ini segala macam, semua masalah diberikan sama kru. Semua yang kendala di kantor salahnya semua sama kru. Sedangkan yang menjadi pengaruh dalam kantor ini kita sebagai pemimpin. Jadi kembali dulu, kita introspeksi diri dulu. Apa sih yang menjadi salah? Karena di bisnis ini membutuhkan orang lain. Kru membutuhkan owner membutuhkan kru. Jadi kalau nggak ada kru, ownernya mau kemana? Nggak ada owner, krunya mau dapat motivasi dari mana gitu? Ya kan? Oke? Jadi benahi dulu diri saya benahi, saya kembali lagi 3 unsur saya kembali
kembali ke leader saya dulu. Saya tidak mau melampaui leader saya ke leader saya dulu. Leader saya membawa saya observasi. Saya harus mengembalikan sumber semangat saya. Sumber semangat saya di mana? Mami tolong dong, Mam. Kasih saya masukan, kasih saya semangat untuk saya bisa melanjutkan saya punya bisnis. Karena yang membangun bisnis saya bukan leader saya, tapi saya. Jadi saya harus mencari sumber semangat dulu. Mami saya memberikan motivasi, leader saya memberikan motivasi, mungkin dapat juga dari leadernya, beliau di atasnya lagi. Saya kembalikan lagi semangat saya bangun. Kalau saya sudah menemukan sumber semangat saya yakin tim saya akan kembali semangat. Saya kembali ajak, mau gak nak kita bangun lagi sama-sama? Bisa, Mam? Ayo, saya sudah semangat ini, saya sudah tahu kesalahan Mami. Di sini kesalahan Mami. Ayo kita bisa bangun lagi. Kita kembali dulu ke office, ke leader saya dulu ya. Kita kembali ke Mami khasnya dulu ya. Kita belajar dulu di sana. Saya nggak bilang kita tutup dulu kan, enggak. Kita belajar dulu ya. Kalau kita sudah belajar bagus, kita bisa punya kantor lagi, mau nggak? Nggak mau, Mam. Ayo. Jadi kita dulu yang semangat sebagai pengaruh panutan. Jadi saya harus lihat betul. Setelah itu ya kembali lagi yang saya lakukan, saya tetap mungkin motivasi tim, saya membangun tim lagi kembali, aplikasi saya sebar lagi, saya bantu tim saya lagi. Saya mungkin membantu dia pada saat basicnya ada yang kurang, saya terjun langsung bimbing basic, saya meeting lagi kembali. Ya enggak, karena kru itu sebenarnya yang dia inginkan itu cuma pada saat terjatuh ya, pada saat mungkin dilema, dia membutuhkan kepala atau mungkin motivator yang bisa memberikan dia semangat. Ya enggak, karena sebenarnya komitmen itu dari kita juga, dari kepada sama kepala dulu. Kalau kita mungkin sudah semangat, otomatis orang zero aja bisa prestasi. Ya enggak? Oke? Alright? Ini kan awalnya kita nggak tahu prestasi, tapi kenapa kita bisa prestasi coba? Kenapa coba bisa prestasi? Ya enggak? Kenapa bisa prestasi awalnya? Kamu diajarkan 5 langkah komunikasi, 8 langkah sukses. Pasti dari siapa? Dari leader kan? Iya. Jadi kalau mungkin leader nggak memberikan semangat lagi sama kita, gimana rasanya? Waktu kamu tidak tahu 5 langkah komunikasi, kamu gugup kan? Gugup, iya gugup. Tapi pada saat diajarkan sama leader gimana? Sudah semangat kan? Leader mau enak, semangat masih bisa. Itu juga ya kan? Pada saat retret, pada saat mungkin yang saya lakukan itu, selama mungkin saya jadi pada saat retret kita memberikan semangat, pada saat dia sudah jadi leader, kita nggak mau lagi ngomong. Jadi pengaruhnya sama diri kita dulu dong, sebagai pemimpin, sebagai mungkin leader. Ini kan ada manajer, ada leader yang terbaik, leader yang berkembang. Jadi kita dulu dong yang menjadi kepalanya, kita yang mau promosi. Ya oke? Alright? Sedit. Jadi itu saja dari saya. Intinya untuk bisa bangun lagi kembali, ingat sumber semangat dan selalu mencari solusi kepada leader dulu. Jangan lihat leadermu lagi di mana, tapi lihat di mana dulu leadermu membawa kamu, membangun kamu dari tidak tahu bisa menjadi tahu. Pasti dia akan mengembalikan sumber semangat kamu. Misalnya dari saya, banyak-banyak mungkin lewat sedikit tidak jadi masalah. Intinya bukan masalah menang atau tidaknya, intinya saya bersyukur untuk bisa membagikan sedikit apa yang saya lakukan sehingga saya bisa bangkit lagi kembali. Ya, apa setelah itu saya cewek tapi penuh semangat, masih ada nih cowok-cowok manajer, cowok-cowok asisten manajer, cewek-cewek banyak. Cowoknya juga jangan sampai kalah, oke? Nah, seperti itu langsung silakan dikasih komentar. Oke ya, Winda ya. Iya, Be. Saya lihat dari semuanya ini kamu sudah oke semuanya. Dari sebenarnya sip bagus semuanya dan kayaknya bisa menang ya. Tapi sayang
waktunya lewat. Semuanya udah perfect, semuanya udah oke semuanya. Topiknya juga oke, bagus, bisa menggerakkan audiens dan semuanya pada fokus semua ke kamu semuanya. Cuma saya waktunya aja. Ya, waktunya nggak bisa ngontrol, pitch kontrolnya ya. Oke, itu aja Winda ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, next berikutnya silakan Agus Monica. Nanti lama-lama saya memang beneran dipanggil Agnes loh. Ya, jadi Bu Winda ini satu-satunya peserta perempuan ya. Jadi memang kalau perempuan itu identik dengan suaranya sedikit melengking gitu ya. Kalau saya udah setuju semua, sudah sama Mbak B. Paling saya kasih tambahan sedikit aja bahwa cara ngomongnya bisa kalau perempuan kayak dari gitu Pak. Memang kayak gitu. Gitu. Ya, sampai tadi baru itu bilang kalau lihat ini ya kayak saya juga dulu kayak gitu. Berarti berkaca ya. Ya, tapi kalau saya cuma tinggal nanti dikasih jeda-jedanya supaya nggak terlalu ini gitu ya, nggak terlalu rapat banget spasinya. Dikasih spasi-spasi. Yang jadi kayaknya tidak bisa. Next, ini Abdul. Ya, kalau saya ya, saya rasa leadershipnya bagus ya, jalan mulus bagus. Hanya saja ya memang betul yang dikatakan sama Ibu Fitri tadi agak terlalu kencang sekali. Tapi kalau bagi saya bagus ya. Cuman yang satu kan nanti kalau sudah menikah itu ada diri pecah ya Pak. Ya. Cara yang pas gitu. Ya. Tapi kalau takutnya nanti diri pecah Pak ya. Ya. Itu sangat dari yang salah-salah. Iya. Nanti keluar lagunya Nia dan Nia juga. Oke, ya. Jadi yang saya harapkan bahwa itu tadi semuanya sudah bagus ya. Ketepatan waktunya saja yang kurang ya. Dan tadi juga untuk penentuan bahasa dan kalimat kepada audiens itu tertuju berbeda. Jadi ada yang diberikan kepada manajer memang khusus, ada juga yang diberikan kepada kru khusus. Jadi saya rasa masuk ya. Jadi ada juga yang secara keseluruhan, jadi kita tidak tahu bedakan mana manajer mana kru ya. Tapi tadi saya rasa sudah oke ya. Ada yang dikeluarkan bagaimana cara untuk bisa bangkit kembali ya, atau untuk menangani keterjatuhan itu khusus kepada kru. Apa yang harus kamu lakukan. Dan itu juga tadi yang diberikan kepada manajer, apa yang harus dilakukan manajer supaya untuk mengalami untuk apa tadi itu Bisa bangkit ya lagi. untuk bisa bangkit lagi begitu ya. Dan tadi saya rasa sudah sempurna semua, inspektornya sudah oke. Dan saya rasa ya nilainya cukup bagus, mungkin salah satu calon pemenang hari ini ya. Oke, terima kasih. Kira-kira Bu Winda memang benar-benar seperti itu atau cuman omongan doang? Kalau mungkin saya menilai kan kita nggak bisa Menilai. mending Ada leadernya ya? Ada leadernya, coba leadernya berdiri. Ada leadernya. Ini kira-kira Ibu Hasmina ini benar nggak seperti itu Bu? Kalau mungkin dibilang dari semua tadi yang dikatakan itu jujur ya, itu semua persis sama yang dilakukan di kantor. Kalau mungkin dia terjatuh, dia tidak lari kemana-mana, dia langsung telepon. Kalau dia kantornya dia langsung telepon, apalagi kalau di kantor saya itu setiap hari, setiap malam memang saya ini. Oke, benar ternyata, kasih tepuk tangan dong. Ini bagus sekali. Penampilan bagus, semuanya bagus. Kayaknya kalau jadi pemenang saya dapat berapa persen Bu? Benar ini ya, benar ya, benar ya. Nanti saya ngomongin di belakang itu. Oke, terima kasih Ibu, silakan. Buat semuanya, kasih tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Untuk acara hari ini public speaking class sudah selesai. Kita tutup. Cuma pesertanya masih banyak ya. Cuma waktunya yang nggak bisa karena udah mau Jumatan. Atau nanti dikasih 2 lagi habis. Oke, nanti ada 2 lagi yang bakal dipanggil di setelah Jumatan sebelum nanti kita launching produk. Oke, acara hari ini sangat lama mau Jumatan juga. Habis ini
yang nggak jumatan boleh langsung makan siang ya. Yang kru di depan itu ya, makan sepuasnya. Yang penting pilihnya jangan dibanting seperti para kebilang tadi ya. Jangan dibawa pulang juga ya. Jadi kesimpulannya nanti setelah Jumatan. Kesimpulannya dan nanti hasilnya nanti di setelah Jumatan nanti. Yang pemenangnya nanti di setelah Jumatan juga. Oke. Untuk yang ownernya, ya nanti makannya di resto ya, di restorannya ya. Jadi di restorannya dimakan di sana, yang di Jumatan bisa langsung makan di situ. Kalau yang Jumatan nanti setelah Jumatan bisa langsung di situ. Untuk berapa juga sama ya, di resto semua ya. Sama HU juga ya. Oke, siap. Itu aja. Kita Jumatan dulu. Terima kasih. Oke, kita akan ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi, sampai jumpa di setelah Jumatan. Dadah. Kalau boleh Makan siang. Selamat datang di restoran Belgia. Udah makan, udah kenyang? Sudah ya? Sudah. Kalau katanya orang dari Jawa, sudah. Semua orang sudah gitu ya. Bahasa kerennya gitu. Kalau kamu kalau lagi? Iya. Sudah makan? Iya. Bahasa baru nih. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Pak Ma apa itu? Sudah. Kalau udah makan, kita akan lanjut di sesi berikutnya. Sesi berikutnya masih sama. Sesi berikutnya masih sama, adalah audisi. Bukan audisi Indonesia Idol, tapi ini adalah public speaking class. Jadi public speaking class seperti yang tadi, nanti akan diberikan komentar. Siapa lagi owner yang bakal naik ke depan? Naik, bukan naik tapi maju ke depan. Maju ke depan untuk nanti diberikan komentar, disuruh ngasih motivasi, dan motivasinya bisa. Selanjutnya Ibu Astri Rila. Ibu Riri. Oke, sebentar sudah istimewa guru ini. Sebentar di tengah-tengah situ Ibu Riri. Sudah siap? Tes. Ibu Riri? Sudah siap. Bang Yanan ini dikasih tema apa? Oke, temanya bagaimana caranya Bu Riri agar bisa berkembang lagi. Jadi bagaimana caranya memberikan semangat tim untuk bisa berkembang lagi, termasuk Bu Riri juga. Oh gitu. Berarti sudah ada di angan-angan ini? Insya Allah udah siap. Loh, udah siap belum? Oke, Pak. Oke.
makan, pasti mau tidur. Ya, oke? Oke. 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 Antusias. Oke, ya mungkin belum banyak yang tahu saya. Kenalin dulu. Yang di jalan saya tahu di depan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Lila, biasa dipanggil Ibu Riri, nama keren. Ya, oke, office-nya di Sengkang. Sekarang saya ada di Polewali belajar sama mami saya, Mami. Ya, oke, langsung saja. Ya, saya lihat dulu mukanya. Ikhlas nggak ini saya berdiri di depan? Ya, jangan sampai nggak ikhlas ini. Ya, oke, ya jangan sampai ada yang diam saja. Ya, atau mungkin ya, oke. 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 Tersenyum. Tersenyum. Yang tersenyum. Oke, komunikasi sekarang ini adalah kebetulan saya sedang terjatuh. Ya, tapi saya insya Allah setelah meeting ini mau bangkit kembali. Ya, caranya bagaimana saya mau bangkit kembali atau membuat diri saya lagi berkembang. Yang pertama, saya ini dulu harus semangat, ya. Oke, saya sampaikan, ingat lagi impian saya. Impian, setelah saya sadar impian saya apa, yang tidak mau lagi impian, sudah evaluasi. Oh, saya terjatuh itu karenanya ini penyebabnya. Ya, sudah evaluasi, tinggal action. Kalau sudah tahu salahnya, letaknya di mana, ya? Oke, untuk membuat itu pertama, ya. Saya dulu yang sadar harus menerima. Yang membuat saya terjatuh itu adalah diri saya sendiri. Berarti yang membuat saya bangkit juga harus saya sendiri. Ya, oke? Oke. Untuk membuat diri berkembang, ya. Saya sudah, insya Allah ya sudah punya tekad setelah meeting ini. Saya mau dampingi, karena sudah lama saya pitching, ya. Beberapa kali saya terjun ke kembali pitching, hanya mendampingi kru. Tapi saya, ya sudah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum balik, ini dikasih komentar dulu nih. Dewan juri memberikan komentarnya. Yang pertama kali adalah siapa? Ocha. Silakan Teh Ocha. Sesi 2 ini saya jadi Teh Ocha ya. Oke, Ibu Riri ya. Iya, mikrofon nih peserta ke-7 ya. Jadi kalau dari saya masih bisa merasakan nervousnya gitu ya. Jadi nervous gitu ya. Nervous gugup bener gitu pasti terjadi gitu ya. Makanya saya senang nih ada yang beginian, ternyata memang benar-benar manfaatnya. Asri Lila dari Sengkang. Hadir Mbak. Ibu Riri. Iya, Dek. Terus kalian dibilang ke Fitri tadi ya. Bu Riri nervousnya mewah banget. Kelihatan banget dari Solo aja mau maju tuh udah kelihatan mukanya, udah muka nervous ya. Mesra. Nah ini udah lama gak maju depan ya. Ya seperti ini ya. Yang lainnya juga belum tentu, jangan ketawa di depan juga belum tentu kamu bisa itu. Ya. Oke ya, Bu Riri yang pertama kali nervous ya. Tapi saya senangnya di saat dia nervous, di saat dia lagi bingung, sama dia lagi grogi, dia mengalihkannya dengan hal-hal yang membuat membuat miss ini di sini. Berarti saya harus seperti ini selanjutnya. Saya sadar dan saya action. Nah itu udah oke. Ya poin seperti itu saya senang banget ya. Dan tinggal dikerjakan udah berdiri ya. Dan yang paling sering adalah berdiri harus lebih sering tampil ke depan nantinya. Dan tentunya berprestasi dong, bertanggung jawab dengan tampilannya. Oke? Oke, kita aja mulai nih ya. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, berikutnya yang biasanya komentarnya itu tegas, yang sering ngasih no gitu. Siapa lagi kalau bukan si Afgan. Ya, silakan Pak Afgan. Afgan dari mana? Dari Kendari. Saya Ibu Riri ya. Tadi sudah dilakukan grupnya sudah
senyum? Sebentar dong, sebentar. Udah hidup Pak Mansur? Udah hidup ya? Pak Mansur sehat? Alhamdulillah sehat ya. Grogi. Kenapa kakinya kok gini-gini Pak Mansur? Oh biasa, katanya Pak Mansur biasa saja. Kalau gitu disapa AMS Gunung Level. Gimana Pak? Oke, AMS. Kurang semangat Pak, kurang semangat. AMS. Kita harus tahu temanya apa ya, kan ditentukan sama Dewan Juri. Monggo silakan temanya Bapak. Bagaimana caranya Pak Mansur membantu tim untuk bisa promosi ke manajer? Sudah tahu gambarannya seperti apa Pak Mansur? Sudah tahu? Oke. Gimana? Tidak ada lagi? Ya. Bagaimana caranya Pak Mansur membantu tim untuk bisa promosi manajer dalam waktu cepat? Dalam waktu cepat, oke. Pada ke sana, kasih aplaus dulu, kasih aplaus. Biar bisa masuk, silakan. Oke, 3, 2, 1, go. Silakan Pak Mansur. Ya oke. Alright. Excited. Masih bisa semangat. Karena orang sukses itu pasti ya harus semangat. Karena bukan orang sukses kalau tidak semangat. Nah, itu dasar utama kalau kita mau berhasil. Karena kita mungkin ada di ruangan ini karena kita punya jiwa semangat. Jiwa semangat untuk berhasil. Oke? Alright? Excited? Oke, jadi kita kembali ke temanya ya. Jadi bagaimana cara membantu tim supaya mungkin bisa promosi cepat. Oke, jadi yang saya ajarkan kepada organisasi saya yang ada mungkin di kantor, saya belajar dari pribadi saya sendiri. Jadi apa mungkin yang diajarkan sama leader saya mungkin pada saat saya promosi manajer itu juga ya saya ajarkan ke tim. Nah, jadi saya mulai dari hal terkecil dulu. Apa hal terkecil kalau kita mungkin mau promosi cepat? Jadi bagaimana kita susun proyeknya? Kita harus mungkin punya goal, karena kalau tidak punya goal sama halnya kalau kita berjalan tanpa arah dan tujuan. Nah, tapi kalau kita punya goal berarti tujuan kita jelas, arah kita jelas mau kemana. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk mencapai goal dengan cepat. Itu sudah mulai berkembang. Kita ajarkan bagaimana cara membangun leadership, bagaimana cara supaya kita punya partner kerja yang positif. Nah, kalau kita mungkin mau berhasil harus punya partner, karena sukses itu tidak cukup hanya sekedar dibangun sendiri ya. Jadi kita harus punya partner. Oke, silakan dikasih komentar Bapak. Ya, halo ya. Pak Mansur ya. Pak Mansur saya lihat ya kurang greget ya. Ya, ada banyak ya. Banyak pikiran kayaknya Pak Mansur ya. Atau ada pikiran tiap bulan gitu ya. Oke, ya. Dan tadi ya sebenarnya tadi itu diam ya Adam ya. Tapi ada satu suara di belakang ya yang bikin orang berhenti mengantuk gitu ya. Ada satu tepuk tangan yang paling keras gitu ya. Jadi pada saat Pak Mansur memberikan pernyataannya, jawabannya ya terhadap soal yang sudah diberikan, itu banyak orang yang menguap ya. Ada yang tadi yang pusing kepalanya di sana, ini gitu loh ya. Ada yang ini. Ya, benar ya. Benar kok kata saya. Karena ini yang tepuk tangan itu masih bulan. Sebelumnya kan udah kebetulan. Oke, Teh Ocha monggo silakan. Oke, Pak Mansur ya. Kalau dari saya Pak Mansur ini kan memang
gitu. Oke, siap-siap. Ya, ayo. Enggak kompak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Alright. Excited. Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan langsung dari beliau, bagaimana ya? Perkenalkan, saya atas nama Ibu Febriana, biasa dipanggil Baby, asal kantor di Kota Raha dan asli Kendari. Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana sih cara saya sendiri membuat diri saya itu bisa berprestasi? Ya, karena kalau memang soal prestasi itu tergantung dari diri kita sendiri. Ya, meskipun kita paksa pro, contoh ya, contoh. Kamu memaksa kru kamu untuk berprestasi, tapi dia sendiri tidak mau. Ingatkan kembali tujuan dan komitmennya itu pertama masuk di bisnis ini apa? Ingatkan tujuannya. Apa tujuan kamu di bisnis ini? Tujuan kamu pertama di sini apa? Mau jadi sukses? Mau datang apa? Kalau memang karena satu orang berprestasi tergantung dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Meskipun saya sendiri memberikan Anda motivasi sebanyak mungkin, Babe Rangga, Babe Ana memberikan Anda motivasi sebanyak mungkin, tapi kalau Anda sendiri tidak bisa bergerak, percuma saja. Karena prestasi tergantung dari diri kita sendiri. Karena motivator terbaik adalah diri Anda sendiri, bukan siapa-siapa. Mengerti? Kasih komentar buat Mariana. Bu Fitri dulu, silakan. Saya memperhatikan Pak itu agak berbeda ya dengan pertanyaan ini. Bedanya apa ya, Bu? Kalau gitu ya, kayak salting gitu. Sepertinya sih. Kalau Anda Pak, bercanda ya. Oke, Bu Febi ya. Saya tuh cukup ngefans ya sama Bu Febi ini. Ya, jadi kalau lihat dia bawanya semua gitu ya. Oke. Saya juga dulu sama. Sudah ya bisa diam aja. Tapi jangan curhat. Oke ya. Jadi kalau Bu Febi menurut saya ngomongnya cepet banget gitu ya. Jadi dengan Bu Febi ngomong tuh saya ikut tarik nafas Pak. Saya cekap-cekap gitu ya. Iya, jadi speednya aja mungkin yang perlu diatur gitu ya.
kalau semangatnya saya juga ikut semangat di sini ngedenger ya, semangatnya dapet, kemudian nantangnya oke ya, walaupun imut-imut gitu suara ini gitu ya bisa lantang ya, tinggal speednya aja sih yang perlu diatur kalau menurut saya ya. Itu aja Pak Yakin, terima kasih. Oke, berikutnya silakan. Ya, untuk Ibu Febi ya, mohon maaf untuk peserta kali ini suara saya agak besar sedikit ya. Jadi saya sampaikan bahwa tadi yang dikatakan sama Ibu Fitri itu sudah betul ya. Maksudnya sistemnya itu terlalu tajam, terlalu kencang ya. Jadi perlu ada sedikit ada ini lah, jangan terlalu dari 100 km lah ya, itu 80 lah, 60 gitu lah ya. Setelah kita, saya rasa ini temanya itu apa ya? Angkat tema apa jawaban ya? Soalnya tadi tentang apa ya? Jadi ya, ya ya, tapi ya saya rasa agak lumayan sih ya. Mungkin juga Ibu Febi juga punya karakter juga seperti begitu ya, agak lantang juga ya, itulah ya. Masih 50-50, kalian kurang betul ya. Terima kasih Bu Febi. Silakan Bu. Oke. Alright. Gimana tadi acara hari ini? Seneng? Bagus nggak? Manajer gimana manajer? Ada sesuatu yang berbeda? Asik nggak dengan acara begini? Next diadakan lagi ini mau? Ya, oke ya. Jadi intinya adalah kenapa diadakan seperti ini? Ternyata tidak semua manajer itu bisa maju ke depan dan bisa ngomong dengan baik. Betul ya? Di depan timnya ngomongnya keren banget, begini pukul, tapi begitu di depan umum betul? Sama juga seperti Anda. Jadi training di sini itu bukan sekedar Anda bagian belajar komunikasi yang baik, bukan sekedar melatih mental doang, tapi Anda juga diajarkan dari nol, dari dasar bagaimana sih cara menghadapi orang dulu, mentalnya dulu, betul kan? Setelah itu mentalnya udah terbentuk, komunikasinya. Ya kalau ke customer lebih gampang ketemu customer, ngomong dengan customer daripada ngomong dengan publik. Kalau ke customer cuma customer doang yang tahu, betul? Dan ngomong Anda sudah tertata, intinya mau beli atau tidak, tapi doang. Nah kalau di depan umum Anda harus punya tanggung jawaban, yaitu beban moral, beban mental. Apa yang Anda omongkan sesuai nggak dengan yang Anda terapkan, betul? Karena dari seorang pembicara yang baik itu harus ngomong sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Banyak orang jadi pembicara, tapi kenapa dia tidak laku? Ya karena dia cuma ngomong doang. Semua orang bisa. Semua orang bisa jadi motivator, bisa. Tapi setelah jadi motivator, orang yang ikut jadi pembicara, yang ikut di penontonnya, setelah ada pembicara yang ngomong, keluar dari ruangan, apakah dia termotivasi, apakah dia mau bekerja, apakah dia mau bergerak, atau tidak? Betul? Nah, pembicara yang baik adalah belajar dari pengalamannya. Karena pengalaman itu, apa yang dia sampaikan, pasti kebanyakan logikanya itu masuk banget. Oh iya ya, ternyata seperti itu, ternyata seperti itu. Kenapa? Itu sudah pernah terjadi pada dirinya. Kenapa diadakan tiap malam? Penilaian dari 3 juri tadi memutuskan setelah menimbang, melihat, menimbang, dan akhirnya kita putuskan untuk juara yang kedua dulu. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Ada yang tahu kira-kira? Siapa yang kira-kira ada yang tahu siapa? Sebutin namanya. Siapa kira-kira juara kedua? Pak Boy? Siapa kira-kira? Pak Musa? Siapa Bu Riri? Siapa? Juara kedua adalah Ibu Winda. Untuk juara ke-1 setelah kita
timbang dan kita putuskan dengan sangat berat sekali dan penuh dengan diskusi yang sangat matang, akhirnya juara 1 jatuh pada siapakah itu? Siapakah itu? Siapa? Jatuh pada Bapak Atep Sugara. Sudah pertimbangan, tidak ada namanya intervensi ya, semuanya sudah sesuai dengan masing-masing penilaian dari juri. Oke, jadi memutuskan ternyata Bapak Atep menang dan Ibu Winda menang. Yang jelas intinya dari audisi hari ini adalah Pak Atep harus mempertanggungjawabkan apa yang dibicarakan di depan, ya. Sama juga dengan Ibu Winda, bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan di depan. Terus, setuju nggak kalau Pak Atep pemenangnya? Cuma sono doang. Sebelah aja. Bu Winda setuju nggak Atep menang? Setuju nggak? Diundi yang sudah absen. Ada yang belum absen? Yang belum absen berarti salah Anda, sudah ditutup. Ya, jadi sudah absen. Nanti diurutkan dengan absen. Nanti di situ akan dibacakan nomor berapa. Berdasarkan nomor absen kalian kehadiran. Masih ingat nomor berapa? Enggak ingat. Alhamdulillah, enggak ada yang ingat semuanya. Syukur kalian ya. Oke, ya kita beli langsung ya. Ingat waktu. Berapa? 1. Yang membacakan? Oke, yang membacakan sebelah nomor 10. Siapakah dia nomor 10? Siti Alati. Tanyakan, dimasukin. Yang dimasukin berarti rezekinya hilang itu. Ini jojonya tuh. Nomor 23. 23 siapa? Melianti. Melianti. Memang 24. Kok sama? Juliana. Juliana. Juliana mati Juliana. Nomor berapa kan? Sama berurutan. 22 siapa dia? Sandy. Sandy. Silakan. Ayo Bu Fitri sambung. Ini tangannya dua-dua dibagikan langsung aja Ibu. Bingkisan dari AMS. Saya sebelah sini juga ikut foto. Agak ke sini sedikit, kanan, geser ke kanan, kanan. Oke, rapat. Satu grup ini kayaknya. Satu grup ini. Oke. Tahan ya. 1, 2, 3 sekali. 1, 2, 3. Tangannya mana? Semangat. 1, 2, 3. Lagi sekali. 2, 3. Oke. Kamu jangan jauh-jauh dari saya. Balik kok sama ya? 8 siapa namanya? Liska. Maju Liska. Nomor berikutnya adalah 31. Nomor 31.
3, 1, syarat. Mila Puspa. Nomor selanjutnya 28. Siapakah dia? Nomor 28, Reskiati. Batal. Tidak dapat. Batal. Batal. Ternyata ada penyusup ternyata ya. Penyusup. Batal. Siapa lagi Oke, berikutnya? selanjutnya nomor 12. Siapa? Sandri. Sandri. Nomor 33. Anisyanti. Berikutnya adalah 43. siapa? Sini dulu. Pusat dulu. Pusat dulu ini. Wah, ini panitia malah minta ini. Oke, lagi satu lagi. Aku absen. 35. Nur Halimah. Halimah. Maju. Nur Halimah. Nur Halimah. Berikutnya berapa nomornya? 47. 47. Siapa namanya 47? Oh, enggak ada 47. Oh, enggak ada ya. Ada berarti ini. Satu lagi. Bukan Panindra, kalau Panindra udah suruh pusat lagi. Sudah? Saya absen. Nomor 5. Eka Kristi. Eka Kristi. Oke, silakan diberikan. Berikan Parangga Bu Fitri. Parangga Bu Fitri, silakan. Mau lagi? Sudah cukup. Mau lagi? Siapa yang belum dapat bajunya? Kalian tadi waktu absen gak baca bismillah sih. Oke, foto dulu deh. Foto dulu ya. Saya di tengah. Sini? Saya di sini. Geser ke sini. Oke, pas. Oke, senyum. 1, 2, 3. Sekali. 1, 2, 3. Oke, mana tangannya? Semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Pusing lagi. 19. 19. Abdul Bahri. Bahri apa sampai? Wah, itu ya di sana. Oke, Abdul Bahri. Nomor 11. Nomor 11, Siti A. Oh, Siti J. Laururi. Nomor 6, Nokasa. Nur Masya. Nur Masya. Ya. Siapa lagi? Tahu? Busnindar. Nomor 20, yaitu Syahrizan. Syahrizan. Maju. Oke. Kurang satu lagi, nomor berapa? Nomor 3, Andi Susi. Andi Susina. Yang aku di sini. Ayo. Sudah cukup. Udah habis. Habis ya. Sudah. Sudah. Lagi. Sudah. Foto dulu sebelah sini.
geseran. Oke, kita bayar tiketnya, kita foto. Sabar dulu, biar ganteng. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, tangannya mana? 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Oke, seperti yang saya katakan kemarin ya, Anda di lapangan ya, terutama manajer juga sama pasti banyak mengalami kendala, betul kan? Kendala kita mungkin persaingan, ini kan perdagangan sekarang ini kan perdagangan bebas, betul ya? Banyak produk di luaran yang menyaingi produk kita. Just akhirnya banyak kendala dari tim, termasuk kalian di lapangan, waktu pitching di lapangan, mungkin ketemu veteran Anda orang lain dari grup sebelah, ya yang mungkin menghina-hina produk Anda, betul? Mungkin ada juga yang dan sebagainya. Nah sekarang ini mereka tidak akan bisa menghina Anda. Justru mereka kalau tahu produk Anda, maka mereka akan malu atau mungkin bahkan akan komplain ke kantornya mereka. Kenapa? Karena produk kita sekarang sudah memiliki izin sendiri dan resmi. Sudah saya daftarkan, ya dari DKI, sudah ada, dan itu adalah milik Anda semuanya. Just sudah bermerek dan sudah saya kasih tahu caranya kemarin, cek merek kan? Dan itu sudah situs resmi dari pemerintah. Jadi cek di Google produknya apa di situ, ketik cek spasi merek, klik yang di paling atas di DKI tadi ya, di DKI ya, data paling intelektual. Di situ terdaftar ada nggak merek kita. Nah kalau Anda ketemu tim di lapangan sama-sama veteran Anda yang mengatakan begini produkmu nggak bagus dan sebagainya, coba dulu produk apa, coba keluarkan dulu produkmu, gitu kan? Mana merekmu, merek apa? Ada terdaftar nggak? Mereka nggak akan tahu. Nih merek produkku ini. Lu dibodoh-bodohi sama manajer lo, betul? Sekarang lo bisa nilai sendiri mana yang asli, mana yang resmi, mana yang bukan. Diem sendiri mereka nanti, betul? Jus. Oke ya, apa aja kemarin sudah saya sebutkan ya, dan hari ini akan saya akan lihatkan kepada Anda produk-produk yang akan di launching kepada Anda, dan mungkin ada 1-2 kantor yang sudah mulai mencobanya, betul? Ada 1-2 kantor ya. Oke ya, next, Pak Idul. Jadi sudah siap bersaing di lapangan, betul? Yang sudah mencoba sudah bisa siap bersaing kan belum? Sudah ya. Oke. Yang pertama adalah Al-Akbar. Kasih aplausnya. Jadi sudah siap bersaing dengan kemasan berbeda, lebih elegan, sudah resmi dan terdaftar hak patennya dan tidak beredar di pasaran manapun. Itu yang paling inti. Jadi kan kebanyakan sekarang customer kalau pitching kalian ya, coba dulu dicek Tokopedia Al-Akbar ada nggak? Betul? Dicek di Al-Akbar, oh nggak ada. Berarti Anda tidak punya saingan. Kelihatannya sama barangnya, tapi berbeda mereknya. Betul? Coba ibu cek di Tokopedia ada nggak? Coba ibu cek di Shopee, coba ibu cek di mana? Ada nggak punya jual Al-Akbar Bu? Hanya kantor kita. Dan ibunya orang yang spesial dapat Al-Akbar. Asli Al-Akbar. Oke? Jus. Lebih enak lagi nggak? Lebih yakin lagi nggak? Lebih yakin lagi nggak? Untuk Anda, ya. Yang kedua, dan Al-Akbar ini nanti saya minta tolong seperti saya katakan tadi kepada Anda, ya, seperti kemarin saya sampaikan, tolong tiap wilayah nanti mintalah testimoni dari customer, baik itu foto, kalau bisa video dengan durasi 2-3 menit. Ya, durasi 2-3 menit. Sebanyak-banyaknya kirim ke tim HU. Karena nanti akan masuk ke link. Nanti akan masuk selanjutnya di link Al-Akbar. Jadi kalau bisa nanti ada scan barcode-nya, link Al-Akbar itu nanti ada testimoni di situ. Kalau semakin banyak, berarti orang semakin yakin atau tidak yakin? Yakin. Orang semakin percaya tidak percaya? Semakin bonafit tidak percaya kita? Semakin bonafit tidak percaya kita? Semakin bonafit dong, semakin keren nggak produk kita? Nah, itu intinya. Terus, oke, selanjutnya adalah Pro Saver. Apa itu Pro Saver? Sudah tahu Pro Saver? Produk Pro Saver
dan izinnya sudah resmi semuanya, sudah terdaftar resmi, sudah lolos uji tes, siap bersaing dan no apa-apa karena sudah ada hak patennya. Kalau kemarin mungkin produk Semiletron mungkin ada di Tokopedia ada, betul? Di toko ini ada. Prosedur kamu cek di situ tidak ada, dan sudah juga ada websitenya. Prosedur ini ya melalui berbagai macam ya rintangan saya karena banyak produk-produk yang peniru sebelumnya yang tidak terdaftar mereknya itu klaimnya. Akhirnya di saat saya waktu uji tes di BPPT sama uji tes di mana itu mengalami kendala, makanya launchingnya agak lama. Nah itu ternyata ada oknum dari merek lain itu yang menyalahgunakan, yaitu yang tidak terdaftar. Akhirnya kita yang terdaftar, nah tapi sudah selesai semuanya. Adik-adiknya terus termasuk pokoknya semua artis papan atas rata-rata pakai produk kita, tapi dengan merek yang berbeda. Karena milik teman saya, yaitu Noni Belanda. Nah, saya memakai itu kan sudah ada mereknya, jadi saya ganti dengan wajahku dengan produk yang sama dan jauh lebih bagus lagi. Terus juga ada websitenya juga, ya, dan ada resmi juga, jadi lebih banyak keunggulannya. Bisa memasak lebih dari satu masakan, bahan atau mungkin satu paket. Ya, yang pertama adalah whitening hand body lotion. Ya, jadi ini adalah untuk mencerahkan. Kalau bisa bilang memutihkan kan nggak boleh ya. Kalau memutihkan nggak boleh karena over clean nanti. Ya, tapi ini produknya bagus banget. Silakan yang mau dibuka boleh itu. Ya, lebih halus, lebih lembut daripada waktu contohnya waktu meeting lalu. Contohnya kan kasar. Ini jauh lebih lembut. Jadi kental gitu. Ya, dan aromanya lebih wangi. Bisa dicoba langsung. Coba kalian rasakan. Terutama yang hitam-hitam itu nanti pasti akan putih. Kalau nggak putih dicat langsung. Kalau dia dasarnya hitam dia apa-apa tetap hitam ya. Tapi paling nggak lebih cerah. Ya. Terus yang paling bagus adalah face and body peeling spray. Ini yang lagi hot. Artis banyak pakai dari Persik, endorse-nya, terus apalagi banyak lagi ya. Dan ini dia yang spray, kayak yang lainnya kan rata-rata gel. Yang ada beredar di pasar itu adalah gel. Kalau ini adalah spray. Spray. Jadi spray atau spray ya? Semprotan. Ini sedikit tapi harganya lebih mahal daripada yang ini. Karena ini Anda tahu produk Korea? Saya duplikasi produk Korea. Yang orang mandi di kamar mandi, bapak-bapak atau mungkin cewek cantik, ganteng, cowok ganteng di kamar mandi di bathtub, yang digosok keluar dakinya. Inilah face and body peeling. Masa dari mana? Saya dari Allah langsung resmi. Ya, ini apa? Oh, ini apa? Untuk apa? Itu bahasa marketing ya. Jadi biar bisa merias pulang. Oh iya, jangan lupa masih sih Bu. Ini ada resmi, ada ininya lebih lengkap itu. Oh gitu. Ini palsu Bu. Tapi Bu ya majalahnya udah bagus juga. Tapi lebih bagus itu. Ya. Terus untuk merias pulang. Maka dalam arti ya posisi juga ya orang lupa lagi. Ya. Terus betul? Dan prosedur tidak sama. Ya biji prosedur juga tidak sama. Apa itu? Berbeda dari mana? Saya dari prosedur itu. Jadi bukan dari air lagi, prosedur itu. Prosedur ini, lihat ini Bu, ada di barcode saya boleh kasih webnya. Harganya juga ini Bu. Hai, ini produk terbarunya dari AMS nih, Mokesa. Wajib cobain, bagus banget. Saya berbutuh ngomong keras.
Fotonya malah fotografi nggak dipoto langsung kan? Ulangi dulu. Musiknya bisa dikerasin aja musiknya. Dikerasin. Sesuaikan dengan